Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prihartini, NIM 306622022 dari Prodi Manajemen Dakwah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu membuat mind mapping tentang Perang Salib. Ya, materi yang saya akan bahas pada mind mapping yaitu tentang latar belakang Perang Salib, pengertian Perang Salib, faktor terjadinya Perang Salib, dan selanjutnya berlangsungnya Perang Salib, peran Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib, dan selanjutnya yaitu dampak Perang Salib. Tetapi bila ditarik dari akar sejarahnya, kontroversi antara kaum muslimin dan Nasrani sungguhnya adalah sudah terjadi jauh sebelum peristiwa Manzikat. Jadi wajar saja jika bibit permusuhan dan kebencian umat Nasrani terhadap Islam sudah mengakar, dan pertumbuhan kebencian mereka dipercepat dengan hadirnya kekuatan Bani Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis, daerah yang merupakan kebanggaan sekaligus tempat suci umat Kristiani. Kehadiran Bani Saljuk di Baitul Maqdis, Yerusalem, telah menghilangkan kemerdekaan umat Nasrani untuk berziarah ke sana. Peristiwa ini atas memberikan gambaran bahwa konfrontasi antara kaum muslimin dan Nasrani kebanyakan dipengaruhi oleh unsur-unsur religius. Dan motif ini pula yang didengung-dengungkan oleh Paus Urbanus II untuk mengarahkan seluruh umat Kristiani di Eropa dengan memproklamirkan perang suci yang populer dengan sebutan Perang Salib. Peristiwa Perang Salib ini telah dibayar oleh umat Islam melalui pengorbanan yang besar, dan pada sisi lain Perang Salib telah memberikan keuntungan bagi pihak Eropa. Ini diakui sendiri oleh para orientalis. Mereka mengatakan bahwa Perang Salib merupakan jembatan emas bagi tumbuhnya peradaban dan kebudayaan Barat di Eropa. Itu merupakan latar belakang dari Perang Salib. Untuk selanjutnya yaitu pengertian Perang Salib. Selanjutnya yaitu pengertian Perang Salib. Perang Salib atau The Crusades adalah serangkaian perang agama yang berlangsung hampir 2 abad sebagai tanggapan terhadap orang Kristen Eropa melawan Islam Asia. Perang ini terjadi karena Islam telah menduduki beberapa kota dan tempat suci Kristen sejak tahun 632, misalnya di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Tentara Kristen menggunakan salib sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa perang ini suci dan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari kaum muslimin. Kampanye tersebut awalnya dipicu oleh persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya Perang Salib. Yang pertama yaitu faktor agama. Hidupnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalani pemerintah Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwa umat Kristiani sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem ini merupakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. Bani Saljuk telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempersulit dan bahkan mengenainya untuk Kristiani yang akan berziarah ke Yerusalem. Kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Kristiani ini terdengar sampai ke Eropa. Rakyat Eropa menjadi gempar, gasur, dan bersedih hati, dan justru dari peristiwa ini menumbuhkan semangat keagamaan dan loyalitas terhadap sesama umat Kristiani. Untuk memberikan perlindungan dan pembelaan, mereka bergerak bersama untuk menuntut balas atas perampasan kemerdekaan dalam menjalankan ajaran agama mereka. Visi mereka satu yaitu merebut Baitul Maqdis dari genggaman kaum muslimin. Bani Saljuk dengan keyakinan bila berziarah ke tanah suci mendapat pahala yang besar, sudah barang
tentu melepaskan dan memerdekakan Yerusalem dari kekuatan kaum muslimin jauh lebih besar pahalanya. Yang selanjutnya yaitu faktor politik. Posisi-posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam. Bani Saljuk untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius, penguasa Byzantium Konstantinopel, tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik Keuskupan Agung di Roma. Pihak Keuskupan Agung sendiri menyambut baik kerjasama ini karena mereka juga berkewajiban membela kepentingan religi. Di samping itu, sungguhnya kepentingan politik bagi keuskupan juga sangat menggiurkan. Karena itu, mulailah pihak keuskupan mengatur rencana kerja perebutan kembali Baitul Maqdis. Tetapi anehnya agenda mereka diawali dengan propaganda perang suci ke dalam dunia Islam oleh Paus Urbanus II. Bila dianalisis, perang suci atau perang demi membela agama yang didengung-dengungkan Paus Urbanus II ini tidak lebih dari merealisasikan ambisi politiknya untuk menguasai sebagian daerah yang dikuasai Islam. Karena sungguhnya kunci dari persoalan ini adalah Bani Saljuk menguasai Baitul Maqdis dengan menerapkan kebijakan yang menyulitkan umat Kristiani untuk beribadah ke sana. Dengan demikian, sejatinya tema propaganda atau kampanye perang suci Paus adalah pembebasan Baitul Maqdis, bukan perang suci ke dunia Islam. Ya, selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah, sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan Barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur melalui Laut Merah. Ada faktor ekonomi pula yang memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan karena mereka seringkali mendapat tekanan, dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya dari kerajaan dan gereja, sehingga ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja, kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila dapat memenangkan peperangan. Di samping itu, mereka berharap dan mendapat keuntungan ekonomi di daerah-daerah yang ditaklukkan dari tangan Islam. Yang selanjutnya yaitu lemahnya persatuan agama Islam. Lemahnya persatuan umat Islam. Sebelum gendreng perang salib berbunyi, dunia Islam tamak dalam kondisi lemah. Bani Saljuk Daulah Salajikah kehilangan kekuatan sepeninggal Malik Syah pada tahun 1092 Masehi. Perebutan daerah Syria antara Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah tidak dapat diletakkan dan menyebabkan terjadinya permusuhan berkepanjangan antara dua kerajaan Islam tersebut. Akibatnya dinasti-dinasti Islam, khususnya dua dinasti tersebut, dalam keadaan lemah karena sudah terkuras kekuasaan militer maupun finansialnya dalam perang saudara. Kondisi lemah umat Islam ini merupakan peluang emas bagi dunia Eropa untuk melancarkan serangannya. Ya. Selanjutnya yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru. Bermunculannya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru seperti kerajaan Venesia, Genoa, dan berkuasa bangsa Normandia di selatan Italia dan kepulauan Skilia, yang semuanya itu merupakan peluang emas bagi dunia Eropa melancarkan serangannya.
Selanjutnya yaitu proses terjadinya perang salib. Yang perang salib dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode di penaklukan umat Kristiani yang berlangsung dari tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Periode yang kedua yaitu disebut sebagai periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Dan periode yang ketiga yaitu disebut sebagai periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 hingga 1291 Masehi. Selanjutnya yaitu peranan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Salahuddin memimpin tentara Islam mengejutkan pasukan salib, apalagi setelah kemenangannya menguasai Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi. Pada peperangan yang terjadi di Hatim, Salahuddin tampil sebagai seorang pemimpin perang yang tangguh dan berani. Yahya Harun menganalogkan keberanian Salahuddin di medan perang dengan istilah singa yang hendak menerkam mangsanya. Di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, peperangan yang terjadi di Hanim mendesak tentara salib untuk mundur dan akhirnya mereka bercerai-berai yang menanggung kekalahan yang tidak terkira. 10.000 di antara pasukan salib meninggal dunia. Para kepala dan jenderal-jenderalnya kebanyakan ditawan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, termasuk di dalamnya Quindilus Gion, Raja Baitul Maqdis, negeri Nablus, Yafa, Beirut, dan beberapa kota lainnya, serta semua benteng pertahanan yang penting telah terbuka pintunya bagi pasukan Islam dan tanpa ada perlawanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu dampak perang salib. Dampak perang salib yang pertama bagi Eropa. Perang salib memiliki berbagai konsekuensi penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam dan hubungan Timur Barat. Kontak ini menyebabkan pertukaran pemikiran antara kedua belah pihak. Pengetahuan penduduk Timur yang maju memberi dorongan besar bagi pertumbuhan spiritual Eropa Barat, penduduk Muslim. Mereka juga mengetahui metode pertanian maju dan belajar tentang kehidupan industri yang lebih berkembang di timur. Setelah kembali ke Eropa, mereka mendirikan pasar khusus untuk barang-barang oriental. Orang Barat melalui memahami kebutuhan akan barang-barang dari timur, dan karena kepentingan inilah pedagang antara timur dan barat menjadi berkembang. Selanjutnya yaitu dalam dunia Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Tetapi dampak positif dari perang salib banyak, termasuk ekonomi, karena perang salib terjadi di wilayah Muslim. Meskipun umat Kristen tidak kalah. Meski kalah dalam peperang salib, orang Kristen Eropa belajar pelajaran berharga bagi paparan budaya dan peradaban maju seperti Islam. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka terima dari Islam Timur menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Selain dari bidang ekonomi, beberapa dampak negatif dan kerugian dalam perang dunia Islam akibat perang salib adalah sebagai berikut, yaitu bidang politik, militer, industri, pertanian, dan yang terakhir yaitu pada bidang bisnis atau perniagaan. Sekian penjelasan dari video Minmapping tentang perang salib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.